Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fifah, NIM E2018-2118 dari kelas Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam video ini, saya akan memberikan tanggapan saya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang membahas mengenai perekonomian terbuka atau bisa kita sebut juga sebagai perekonomian 4 sektor. Pada materi sebelumnya sudah membahas terkait perekonomian tertutup atau perekonomian 2 sektor. Nah, perekonomian tertutup adalah perekonomian yang terdiri dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Dalam hal ini tidak mengandalkan kegiatan ekspor atau impor, sehingga pemerintah tidak dapat ikut campur dalam perekonomian suatu negaranya. Sedangkan perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara, sehingga terjadi kegiatan ekspor atau impor. Contohnya seperti ketika Indonesia sedang mengalami kekurangan minyak, Indonesia mengimpor minyak dari Arab Saudi. Sebaliknya, ketika di Indonesia sedang mengalami kelebihan produksi kopi atau barang jasa yang lainnya, mereka akan mengekspornya ke luar negeri. Karena dalam perekonomian terbuka, tidak semua negara mampu memproduksi kebutuhan yang masyarakat butuhkan. Jadi mereka akan mengimpor atau mengekspor dari negara lain agar kebutuhan dari rakyatnya itu dapat terpenuhi. Konsekuensi dari perekonomian 4 sektor itu ada 3. Yang pertama, permintaan agregat di pasar barang. Yang kedua adalah jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Berikut ini merupakan sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor. Aliran 1. Perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi dari rumah tangga akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut berupa gaji, upah, sewa, bunga, keuntungan, dan lain sebagainya. Aliran kedua, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Pembayaran pajak ini mempengaruhi aliran pendapatan yang tadi, sebab aliran pendapatan yang mengalir pada rumah tangga telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan. Aliran yang ketiga, rumah tangga yang menerima pendapatan tersebut membayar pajak individu kepada pemerintah, dan pendapatan yang diterima setelah pajak disebut pendapatan disposable. Selanjutnya aliran 4. Pendapatan disposable rumah tangga akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Pengeluaran ini digolongkan sebagai pengeluaran konsumen ke atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Untuk selanjutnya aliran yang kelima. Aliran yang kelima, rumah tangga mengimpor barang-barang yang diproduksi oleh luar negeri. Jika pengeluaran dari aliran 4 digabungkan dengan aliran 5 atau meliputi keseluruhan pembelanjaan rumah tangga tersebut. Aliran keenam, sisa pendapatan yang tidak digunakan oleh rumah tangga akan ditabung ke dalam institusi keuangan atau badan keuangan seperti bank, perdagangan, bank tabungan, dan selanjutnya perekonomian terbuka, impor dan ekspor. Yang pertama, perekonomian terbuka impor merupakan pembelian atau pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau bisa dipasarkan kembali ke dalam negeri. Dalam kegiatan ini kita bisa memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi oleh negara kita. Kita juga bisa memperoleh bahan baku dan memperoleh tenaga kerja dari luar negeri. Selanjutnya, perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor merupakan barang dan jasa hasil produksi dalam suatu negara dijual ke
ke negara yang lain. Dalam hal ini kita dapat memperoleh keuntungan, dapat memperluas jaringan pasar perdagangan internasional. Selain itu dapat membuka lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana? Apakah ada faktor penentu dari ekspor dan impor? Tentu ada, seperti mutu atau kualitas barang atau jasa. Selain itu permintaan barang atau jasa. Jadi itu yang mempengaruhi dari kegiatan impor dan ekspor dalam suatu negara. Keseimbangan perekonomian terbuka atau perekonomian prasektor itu ada dua syaratnya. Yang pertama, penawaran atau pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Nah, dalam perekonomian terbuka ini menjual dua golongan. Yang pertama, barang yang diproduksi oleh negaranya sendiri, dan yang kedua adalah barang dari hasil impor atau barang impor. Nah, syarat yang kedua adalah suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Nah, selanjutnya itu adalah perekonomian terbuka atau perekonomian prasektor menurut pandangan Islam itu apa? Dalam pandangan Islam, perekonomian terbuka itu bagaimana? Tentu saja Islam sangat menganjurkan dan sangat memperbolehkan perdagangan internasional. Asalkan dalam kegiatan bisnis tetap menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi di sini tetap ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan, seperti jujur, tulus, menghindari bunga atau riba, gharar, dan yang lainnya. Lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang, sejak kapan Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka? Nah, apabila kita mengulas kembali sejarah Indonesia, pada masa lampau pun Indonesia sudah menganut sistem perekonomian terbuka pada masa kerajaan. Nah, karena pada masa itu kita ini sudah melakukan perdagangan internasional dengan pedagang asing dari Cina, Arab, India, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penjajahan di Indonesia saja terjadi berawal dari perdagangan. Nah, bangsa Belanda datang di sini melakukan perdagangan pada awalnya. Namun karena mereka mengetahui kekayaan alam yang ada di negara kita ini, mereka menjajah kita. Indonesia ini terkenal sebagai negara maritim atau negara kepulauan dan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Nah, perlu Anda ketahui, Indonesia ini menjadi pengekspor karet mentah. Jadi masih karet yang barangnya tuh masih setengah jadi. Mereka mengekspornya ke Jepang atau ke Cina. Lalu pihak negara Cina dan Jepang itu membeli ke kita dengan harga yang sangat murah. Nah, Jepang sama Cina ini memproduksi karet tersebut menjadi barang jadi, lalu menjualnya kembali ke Indonesia dengan harga yang sangat mahal. Sebetulnya kita mampu memproduksi barang tersebut sendiri tanpa harus mengimpor dari negara lain, karena memang ada beberapa kendala yang masih belum bisa pemerintah tangani, seperti sumber daya manusia yang kurang, teknologi yang kurang, dan modal yang kurang. Sebenarnya kita mampu untuk menjadi negara adidaya karena kita memang memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Namun karena beberapa kendala yang sudah saya jelaskan di awal yang menjadi kendala yang masih belum bisa teratasi oleh pemerintah. Jadi kita sebagai kaum muda harus semangat untuk menjadikan perekonomian Indonesia lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau tingkah laku, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.